Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati pada saat ini untuk mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada saat ini kami dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kami maupun kami yang beribadah secara pribadi. Kami bersyukur sebab atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang hari ini. Pada saat ini kami boleh duduk diam di tempat kami masing-masing dalam keadaan baik dan bersuka cita untuk bersama-sama melandasi kehidupan kami dengan firman-Mu. Setiap kami membutuhkan firman Tuhan untuk menjadi dasar di dalam kehidupan kami, di dalam kami membangun keluarga kami, juga di dalam kami membangun kehidupan iman kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu ya Tuhan, beri kami kekuatan untuk bisa mendengar dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami dapat kokoh meskipun diterpa angin kehidupan, dan juga tetap dapat kuat meskipun segala sesuatu permasalahan datang dalam kehidupan kami. Sebab kami yakin dan percaya bahwa dengan firman-Mu kami akan dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah pada saat ini, sebab setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berbahagia setiap kita yang mau mendengar juga merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada suatu hari ada seorang tukang kayu, tukang bangunan yang hendak pensiun dari pekerjaannya. Dia ikut dalam sebuah perusahaan dan pada saat itu hendak pensiun dini, mengundurkan diri untuk menikmati kehidupan bersama dengan keluarganya. Lalu kemudian dia mengajukan permohonan pengunduran diri itu. Dia sudah lelah bekerja dan ya ingin istirahat, begitu alasannya kepada atasannya. Lalu kemudian dia disetujui untuk mengundurkan diri. Nah, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menarik adalah sebelum dia mengundurkan diri, bosnya berkata kepada dia bahwa dia harus membuat satu rumah terakhir. Jadi dia bekerja di perusahaan konstruksi begitu Bapak Ibu, dan dia harus membuat satu rumah terakhir sebelum dia mengundurkan diri. Karena yang meminta adalah bosnya, maka mau tidak mau dia menuruti apa yang dikehendakinya. Kemudian dengan ogah-ogahan dia mengerjakan proyek terakhirnya itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia membangun pondasi dengan sekedarnya saja. Material yang digunakan juga material yang kurang baik, ala kadarnya, tetapi meski demikian rumah itu selesai juga. Hasilnya memang bukanlah sebuah rumah yang bagus. Sangat disayangkan, dia mengakhiri karirnya yang baik di perusahaan itu dengan prestasi yang tidak begitu mengagumkan. Beberapa hari setelah rumah itu jadi, dia menyerahkan kunci rumah itu pada bosnya. Nah, kemudian pemilik perusahaan itu melihat rumah bersama dia. Ketika rumah itu dilihat,
bosnya hanya tersenyum Bapak Ibu dan Saudara, kemudian mengembalikan kunci rumah itu kepada tukang bangunan tadi. Ia berkata, "Ini adalah rumah milikmu." Betapa kaget dan malunya tukang bangunan tadi. Dia terkejut, dia malu, dia menyesal. Seandainya saja dia mengetahui bahwa rumah terakhir itu dibangun untuk dirinya sendiri, pastilah dia membangun dengan totalitas. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Nah, sekarang dia harus tinggal di tempat kediaman yang dia bangun sendiri, yang dia kerjakan sendiri, tetapi ala kadarnya. Saudara yang terkasih, terkadang banyak dari kita yang memilih untuk membangun kehidupan ala kadarnya seperti halnya tukang bangunan ini tadi, daripada mengusahakan kehidupan yang terbaik. Pada akhir perjalanan kita kemudian terkejut ketika melihat apa yang kita lakukan. Mari kita renungkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu dan orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Mendirikan rumah di atas batu memang lebih sulit, sebab kita harus menggali dulu, kemudian membuat pondasi, menatanya, baru kemudian membuat bangunan rumah itu. Nah, tetapi hasilnya rumah itu akan selalu lebih kuat. Berbeda dengan rumah yang dibangun di atas pasir, berdirinya secara instan. Memang mengusahakan kehidupan yang baik dan benar, kehidupan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, kehidupan yang kuat butuh usaha yang ekstra. Pondasi adalah hal yang paling penting di dalam bangunan. Jika pondasi itu kuat, maka rumah itu juga akan kokoh. Di kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan ini seperti pondasi iman kita. Jika kita punya iman yang kuat, maka tentulah firman Tuhan mendasari setiap kehidupan kita. Jika iman kita kuat, maka kita bisa membuat rumah yang meneduhkan bagi setiap orang. Nah, sebagai orang percaya, kita harus punya iman yang kuat didasari dengan firman Tuhan. Nah, seandainya kita adalah tukang bangunan ini, mari kita renungkan rumah yang sedang kita bangun. Setiap hari kita memukul paku, memasang papan, membuat dinding dan atap. Mari kita selesaikan bangunan rumah kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Sebab hidup kita besok adalah akibat sikap dan pilihan yang kita buat pada hari ini. Jika hari ini kita memilih untuk hidup dengan baik, maka keesokan hari kita juga akan menuai hal-hal yang baik. Begitu pula ketika kita membangun kehidupan kita. Jika pada saat ini kita membangun kehidupan yang baik di dalam rumah dengan keluarga kita, didasari oleh firman Tuhan seluruh perbuatan kita, maka esok keluarga kita juga dapat menjadi contoh teladan keluarga yang baik, menjadi Alkitab terbuka di tengah-tengah kehidupan ini. Rumah adalah tempat pulang paling nyaman. Sebaik-baiknya hotel bintang 5, rumah kita tetaplah tempat paling nyaman untuk pulang. Oleh karena itu, setiap orang di rumah semestinya saling mengusahakan supaya rumah itu bisa tetap menjadi tempat pulang yang nyaman. Caranya bagaimana? Mari kita bangun kehidupan iman kita berdasarkan firman Tuhan. Nah, pada minggu ini kita pun masih ada di dalam bulan kitab suci. Oleh karena itu kita diingatkan supaya setiap keluarga bisa membangun pondasi imannya dengan terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, supaya setiap anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah kehidupan itu bisa menjalani kehidupannya dengan kuat. Setiap orang di rumah bisa menjalani kehidupannya, tingkah lakunya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, kiranya setiap keluarga lepas keluarga yang pada saat ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan bisa kembali belajar, membuka kitab suci, merenungkannya, membacanya setiap hari dan juga menjadikannya kekuatan di dalam kehidupan, agar ketika badai kehidupan menerpa,
kita tetap kokoh berdiri di jalan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, demikian pada saat ini kami telah bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, sungguh kehidupan kami ini merupakan proses yang tidak mudah, sebab dunia menawarkan berbagai hal yang praktis, tetapi belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang kuat, supaya rumah kami menjadi rumah kehidupan yang kokoh, beri kami pula kekuatan untuk terus mendasarkan kehidupan kami pada firman Tuhan. Apa yang kami baca di dalam Alkitab, apa yang kami renungkan, kiranya dapat kami lakukan pula dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan keluarga dan lingkungan kami, agar keluarga kami terus dapat menjadi Alkitab terbuka. Begitu pula kehidupan kami, dimanapun kami ditempatkan dan bertemu dengan siapapun kami dapat terus melakukan firman Tuhan dalam perkataan kami, dalam pemikiran kami, dalam perbuatan kami. Beri kami kekuatan ya Tuhan, untuk dapat terus berjalan di jalan Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang kian hari kian sulit, supaya setiap kami dapat menjadi pribadi dengan iman yang kuat, iman yang dewasa di tengah kehidupan kami ini. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami serahkan doa kami bawa serta doa kami bagi saudara-saudara kami yang mereka yang menderita sakit, terlebih yang sakit oleh karena virus corona. Tuhan tolong lawat mereka, beri mereka kekuatan dan pemulihan. Saudara kami yang berbeban berat, mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan kehidupan, Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk bisa saling mempedulikan, saling mendengar, untuk bisa merangkul mereka sebagai sebuah persekutuan. Agar persekutuan kami benar-benar menjadi persekutuan yang hidup, persekutuan yang penuh kasih sama seperti Kristus mengasihi persekutuan kami. Kami serahkan seluruh pelayan Tuhan di gereja kami, terkhusus GKJW Jemaat Jombang beserta pepantan dan capasnya. Mereka yang terus melayani Tuhan dengan ketulusan, Tuhan tolong memberi berkat dan kekuatan, Tuhan sertai mereka di dalam pekerjaannya, di tengah-tengah keluarganya. Kami serahkan pula saudara kami yang mengabdikan diri menjadi tenaga kesehatan dan menjadi garda terdepan di dalam menanggulangi pandemi virus corona ini. Beri mereka semua kekuatan, beri mereka semua berkat di tengah pekerjaannya, agar apa yang mereka lakukan benar-benar dapat membuahkan hasil yang baik. Juga berkati kami masyarakat Indonesia yang berjuang untuk terus disiplin terhadap protokol kesehatan, supaya kami terus menjadi bangsa yang kuat dan tidak dilemahkan oleh karena pandemi ini. Kami serahkan pula Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan, persembahan yang kami ambil daripada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami dan juga keluarga kami. Sucikan persembahan ini agar persembahan ini menjadi berkat di tengah pelayanan kami, terkhusus di tengah-tengah jemaat Jombang. Kami serahkan pula ya Tuhan bangsa dan negara kami, supaya Tuhan juga terus turut memberkati bangsa dan negara kami dan turut campur tangan di dalamnya, agar bangsa dan negara kami dapat pulih baik secara ekonomi, pembangunan, juga pulih dari pandemi virus corona ini. Demikian ya Tuhan, kami hendak mengakhiri ibadah kami hendak beraktivitas kembali, kami hendak melanjutkan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan beri kami kekuatan untuk terus mendasarkan kehidupan kami pada firman-Mu, agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang kuat dan rumah kami menjadi rumah yang kokoh di tengah-tengah dunia ini. Demikian pada saat ini kami pun hendak menerima berkat yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang asalnya dari Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turun atas kita semua mulai dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara renungan kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Amin.